Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali. Kali ini kita akan mulai dengan mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana pertemuan ini kita melanjutkan lagi untuk pertemuan yang ke-9 untuk semester genap. Lanjut. Sebelum kita memulai di materi, kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar yang akan kami jadikan materi tersebut. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.9, yaitu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949, kemudian DI atau TII, terus AMPRA atau Andi Aziz, RMS atau PRRI, Permesta G30 SPKI. Kemudian ada juga kompetensi 4.9, yaitu menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949, kemudian ada juga DII atau TII, kemudian AMPRA, terus Andi Aziz, kemudian RMS, kemudian PRRI, terus Permesta, lainnya G30 SPKI. Lanjut. Adapun indikator 3.9 dan 4.9, yang pertama itu menyimpulkan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949 dan DI atau TII. Yang kedua, merangkum upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949 dan DI atau TII. Di sini kita akan mulai dengan materi yang pertama. Materi pertama itu peristiwa PKI atau Madiun. Kemudian ada juga pemberontakan DII atau TII. Selanjutnya pemberontakan AMPRA. Lanjut, setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1949, berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri, atau akan tetapi ada beberapa golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut, sehingga mereka melakukan pemberontakan seperti peristiwa Madiun PKI dan DI, yang selanjutnya konflik-konflik internal lainnya. Di sini kita ambil 3 peristiwa. Yang pertama peristiwa PKI atau Madiun. Kemudian yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga pemberontakan AMPRA. Lanjut lagi. Di sini yang pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun, yang dijelaskan pemberontakan ini terjadi pada 1949. Ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menambahkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Kemudian yang dipimpin pemberontakan ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin itu mantan Perdana Menteri yang mendatangani perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk POM Demokrat Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1949 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso itu tokoh PKI yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada 1926. Kemudian setelah gagal melahirkan diri ke luar negeri, ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Lanjut lagi ada juga untuk
tujuan pemberontakan di Madiun. Yang pertama itu keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Kemudian ada juga kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville. Yang ketiga, menguatnya ideologi komunis di kalangan masyarakat. Dari tujuan tersebut itu, pemberontakan PKI pada pada 1948 adalah untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia atau RSI. Lanjut lagi, yang kedua pemberontakan DI atau TII. Di sini ada 5 pemberontakan DI atau TII. Yang pertama itu pemberontakan di Jawa Barat. Kemudian ada juga yang kedua pemberontakan DII di Jawa Tengah. Yang ketiga itu pemberontakan di Aceh. Nah, yang keempat pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan. Yang terakhir itu pemberontakan DI atau TI di Kalimantan Selatan. Lanjut lagi. Di sini yang pertama itu peristiwa DI di Jawa Barat. Pendiri pemberontakan di Jawa Barat itu dipimpin oleh SM Kartosuwirjo yang didirikan pada 7 Agustus 1949 di kota Tasikmalaya. Kemudian dilakukan pada saat pasukan Siliwangi ke Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville. Pemberontakan di Jawa Barat itu bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam. Nah, kemudian yang kedua itu pemberontakan DII di Jawa Tengah yang terjadi beberapa daerah. Yang pertama itu di Brebes atau di Tegal, Balongan dipimpin oleh Amir Palah untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950. Pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut dengan Gerakan Banteng Negara atau GBN. Kemudian yang selanjutnya di daerah Kebumen yang dipimpin oleh Muhammad Mahmud Abdurrahman yang berkumpulan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur. Yang ketiga itu di daerah Kudus atau Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan DII pada bulan Desember 1951. Lanjut. Selanjutnya untuk pemberontakan DI di Aceh. Pemberontakan di Aceh itu dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pertanyaan proklamasi berdirinya dengan negara Islam Indonesia oleh Daud Botrew yang menyatakan bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia atau NII yang di bawah pimpinan Imam Besar Sukarmaji Maridjan Kartosoewirjo. Lanjut. Selanjutnya itu di pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar yang menghimpun laskar gerilya di Sulawesi Selatan yang berusaha masuk ke KGSS, tapi ia melalui seleksi. Kahar Muzakar ia dilantik sebagai wakil panglima tentara dan teritorium TTT, tapi pada saat akan dilakukan Kahar Muzakar melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya dan membuat kekacauan. Kahar Muzakar ditembak mati pada tanggal 3 Februari 1965. Yang terakhir itu pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin pada saat itu Ibnu Hajar yang berlatar belakang pada bulan 1950
yang melakukan pemberontakan dengan melakukan penyerangan terhadap pos kesatuan TII. Di sini itu ada foto gambar pemimpin Kejar. Selanjutnya pembahasan materi pemberontakan Ampra. Materi yang terakhir itu pemberontakan Ampra. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan atau Ratu Adil di Indonesia. Yang pertama, APRIS yang terdiri dari TNI dan KNIL. Kemudian yang kedua, hasil konferensi meja Budar. Kemudian yang ketiga, kepentingan kolonialisme Belanda. Yang terakhir, ultimatum Raymat Westerling. Adapun tujuan pemberontakan Ampra, yang pertama itu mempertahankan negara RIS. Kemudian yang kedua itu mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Untuk yang terakhir itu mempertahankan eksistensi tentara Ampra sebagai tentara di Pasundan. Terima kasih, cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, sampai berjumpa kembali. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah disediakan di link tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.